gimana sih endorse 100 juta itu, Pril? Ya yang pasti brandnya biasanya pasti sudah besar kalau yang approach, yang memang brandnya udah terpercaya. Dan aku kan emang nggak langsung terima ya, jadi aku cek dulu produknya, terus apakah produknya bisa aku pakai. Karena kalau produknya nggak bisa aku pakai, aku kesannya kayak bohong sama publik kan kalau misalnya nge-endorsein atau ngepromoin produk itu. Jadi aku Endorse 100 juta, bener apa enggak? ya gimana ya, bener atau enggak ya, dibilang nggak bener udah ketahuan juga ya di video YouTube gitu. Jadi ya emang bener sih, cuma aku kan juga nggak terima endorse sebenarnya gitu. Itu memang harga yang sudah ada gitu dari brand-brand yang selama ini udah kerja sama aku. Dan juga endorse-nya bukan endorse yang asal foto doang gitu, emang kita udah kerja sama, ada kontraknya gitu. Jadi bukan endorse yang biasa gitu. Kayak gimana sih endorse 100 juta itu, Pril? Ya yang pasti brandnya biasanya pasti sudah besar kalau yang approach, yang memang brandnya udah terpercaya. Dan aku kan emang nggak langsung terima ya, jadi aku cek dulu produknya, terus apakah produknya bisa aku pakai. Karena kalau produknya nggak bisa aku pakai, aku kesannya kayak bohong sama publik kan kalau misalnya nge-endorsein atau ngepromoin produk itu. Jadi aku benar-benar pilih-pilih banget, makanya mungkin keluarlah harga itu karena memang aku orangnya pilih-pilih dan produknya nggak sembarangan, dan beneran aku promoin karena itu barang aku pakai gitu. Tapi beban gak sih, Pril, akhirnya kayak masyarakat tahu harganya segitu segala macam, jadi ketakutan, aduh gimana ya gitu sama pihak-pihak yang endorse gitu? Ya enggak sih, karena emang ya pihak-pihak yang udah kerja sama aku juga udah tahu berapa harga aku kan. Pasti kalau mereka udah pernah kerja sama juga pasti tahu. Jadi ya nggak takut juga sih. Dan aku juga nggak pernah yang sembarangan. Alhamdulillah selama ini kalau orang percayain barangnya untuk aku promosiin, misalnya aku menjadi brand ambassador mereka atau aku memang mempromosikan produknya sekali dua kali, alhamdulillah puas karena memang aku mempromosikannya dari hati, bukannya cuma sekedar aku sesat udah gitu. Memang aku benar-benar ikut dalam gimana nih bikin konten yang bagus, gimana nih fotonya yang bagus, terus produknya beneran aku pakai di keseharian aku. Jadi orang juga lihat, oh iya beneran Prilly pakai loh, nggak cuma asal promosiin doang. Jadi ya nggak aku nembak harga mahal tapi mereka nggak dapet apa-apa gitu. Tapi Pril, dengan pemerintah yang akan mencanangkan pajak nih untuk para endorse gitu, gimana? Ya kalau emang pemerintah udah ada kebijakan kayak gitu, ya kita sebagai rakyat harus patuh kan ya. Dan alhamdulillah aku juga orangnya yang patuh banget gitu, apa-apa lapor. Terus kalau misalnya ternyata endorse ada pajaknya, ya udah mau nggak mau kita juga bayar pajak di situ. Naikin harga nggak sih, atau untuk para orang yang mau mengendorse ke Prilly, ya lo urusin pajaknya deh, gue udah pokoknya terima bersih gitu. Kalau aku naikin harga itu bukan karena aku harus bayar pajak ya. Kalau aku naikin harga itu karena apa yang aku bisa kasih ke mereka gitu, bukannya karena aku nggak mau bayar pajak. Misalnya mereka maunya video, foto, ini itu, ya harganya berapa gitu. Jadi bukannya karena aku nggak mau bayar pajak gue naikin deh, enggak. Tapi kalau harganya memang naik ya berarti yang aku kasih lebih gitu. Kalau pajak dan segala macam itu udah kewajiban aku nggak akan lempar itu ke klien.